Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Seskap dan Kauteti Indra Wijaya. Tepuk tangan sekali lagi. Kita tadi sudah mulai dialog terbuka dari hati ke hati, karena itulah arahan Bapak Presiden. Sekolah rakyat ini harus kita mulai dengan keterbukaan. Tadi saya putarkan video Bapak Presiden, di mana di situ Pak Presiden sangat terbuka menyampaikan betapa beliau ingin memberikan akses lebih luas kepada keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan. Maka itu beliau membuka sekolah rakyat. Itu adalah kejujuran Presiden, karena kita harus mengakui ada anak-anak yang belum memperoleh pendidikan yang sempurna. Ada yang putus sekolah, ada yang berhenti sekolah, sebagian di antaranya berhenti. Ini adalah siswa, calon siswa dan calon orang tua sekolah rakyat di Handayan, sentra Handayan, jenjangnya SMP, sebanyak 75 anak. Nah, ini sengaja kita ajak untuk bicara dari hati ke hati supaya sesuai dengan tujuannya penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Nah, di sini juga udah ada profil-profilnya, Pak. Sudah kita buka dari satu persatu. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang memang sudah sesuai dengan rata-rata di antara mereka itu gajinya ya 2 juta ke bawah. Itu pun belum tentu, karena tergantung kondisi keadaan setiap minggunya. Misalnya ada pekerjaan dia perlu panggul, nah seperti ini ada bapak tadi. Silakan berdiri, ceritakan lagi soal guru panggul yang belum selesai. Jadi ini silakan bapak dari mana, di mana, di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan, Pak. Tinggal di daerah Kapuk, Kecamatan Cangkaren, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Anak saya namanya Muhammad Cikal, sekolah di SDN 14 Pagi, Kapuk. Bapak hari-harinya Saya kerja sebagai kuli panggul, Pak, di pergudangan daerah Kapuk. sehari penghasilannya berapa, Pak? Sehari nggak itu, Pak, itu dapat sehari 100. Itu belum bersih, Pak, masih kotor. Tadi disampaikan rata-rata di bawah antara 70 sampai 80.
ibu tinggal di rumah? Saya Kontrakan atau rumah sendiri? Saya tinggal di kontrakan, Bapak. Berapa sebulan ibu kontrak? Sebulannya 500.000. 500.000 menghidupi 4 anak. Menghidupi 4 anak. Anak yang pertama dan yang kedua tahun ini lulus, Pak. Yang satu sekolah umum lulus SMA, yang satu tidak pakai, tapi saya nggak bisa membeli jasa. Ya. Jadi kontrak rumahnya ya Bu? Iya. Selama 4 bulan itu 500. Terus ibu di rumah jualan? Kadang jualan nasi uduk kalau kebetulan ada kelebihan dana. Kadang kalau lagi nggak ada, saya mulai cuci. Ya. Ya jadi buruh cuci dan juga jual nasi uduk yang diperkirakan penghasilannya 1,5 juta per bulan. Iya, Pak. Untuk 5 anggota keluarga. Iya, Ibu adalah orang tua tunggal. Iya. Yang pertama dulu lulus SD nggak bisa teruskan ke SMP. Enggak, Pak. Sekarang Bapak ikut paket. Ya. Iya. Makasih. Yang kedua alhamdulillah sudah Yang lulus. kedua, alhamdulillah Pak, kemarin sudah lulus. Tinggal insya Allah mencari pekerjaan. Soalnya kalau kuliah kayaknya tanggungannya lebih tinggi lagi, Pak. Ya, Ujiannya nyampe. Terus apa harapannya? Harapan saya untuk sekolah ini alhamdulillah Pak, membantu sekali. Yang tadinya dari sebenarnya anak pintar, cuma karena kondisi saya yang orang tua yang kurang mampu untuk mendidik dia. Ngaji pun dia sebenarnya pintar Pak, cuma kadang saya malu sendiri untuk ngajaknya ngaji karena mamanya kayak gitu. Dia nggak pintar ngaji juga, cuma dia pengen agamanya lebih kuat, bahasa Arabnya insya Allah Pak pengen lebih. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih ya Ibu ya. Iya Bapak. Ada sekali lagi ini karena terus terang aja waktunya beliau itu juga terbatas. Tapi insya Allah jadi ini pertemuan penuh berkah. Saya ulang sekali lagi bahwa program ini adalah murni gagasan Presiden Prabowo. Sementara kami yang di depan ini adalah tim yang berusaha menerjemahkan gagasan Presiden Prabowo tentang suara rakyat. Dan tugas kami ini adalah menerjemahkan. Sementara yang diminta untuk ngawal, diminta untuk melihat secara langsung, ini adalah Siska. Saya berterima kasih kepada Pak Teddy yang sejak awal, dan bukan sekarang ini, sejak awal beliau ini ikut mengawasi supaya penerjemahan kita tentang gagasan suara rakyat ini benar-benar sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya minta kesungguhannya, tekadnya agar anak-anak kita ini benar-benar bisa mengikuti proses belajar mengajar kita dengan baik. Pak Teddy, ini adalah sentra Handayani. Ini luasnya 10 hektar, melayani kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan layanan residensial. Di sini ada yang namanya anak-anak telantar, anak-anak yang lahir di luar negeri tapi tidak diurus orang tuanya. Ada yang mungkin juga mereka korban-korban kekerasan seksual atau korban perdagangan orang. Di sini dilatih, dibimbing, dibina, direhab sampai bisa kembali lagi ke lingkungan masing-masing. Anak ex-napiter juga ada di sini. Kemudian bayi-bayi banyak sekali yang bermasalah jantungnya, bermasalah ini di sini. Ini adalah tempat layanan yang oleh Presiden Prabowo diminta untuk melayani mereka yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Alhamdulillah ini sudah jalan. Nah, sebagian dari tempat ini dijadikan sekolah rakyat di belakang sana. 1,2 nanti mohon ada di bagian secara langsung hasil renovasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian. Nah, untuk itu sekarang kami mohon arahan dari Pak Teddy sedikit saja kepada para orang tua ini supaya mereka kembalikan. Tadi sudah saya tanya apakah kenal sama Pak Teddy? Semuanya kenal. Betul nggak? Kenalnya cuma di TV. Ya, kenal di TV, tapi saya ketemu hari ini secara langsung. Pak Teddy ini masih muda, hebat, pinter, dan itu bisa jadi tokoh dari adik sekalian.
Dulu bukan beliau nggak susah juga. Jadi orang susah juga, bukan orang serba beradab. Jadi beliau juga dari nol juga. Contoh yang baik bahwa kita tidak boleh putus asa, berjuang. Siapa tahu nanti kita bisa seperti Pak Teki. Saya tadi tanya, apakah yang tua aja kenal? Enggak, ternyata yang anak-anaknya juga pada kenal. Betul apa enggak itu? Jadi saya mohon waktu singkatnya sedikit saja. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Sekjen, dan juga banyak lagi staf-staf. Dalam PPU ada Kepala Dinas Sosial DKI, dan juga ada staf-staf dari Kementerian. Terima kasih. Selebihnya kami serahkan. Semua yang saya hormati Bapak Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf Guskipul, kemudian Bapak Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi Mahmudud, kemudian Bapak Wamen Sosial Pak Agus Jabo, kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, selamat pagi semua. Yang pertama, terima kasih banyak atas undangan Bapak Menteri Sosial. Kemarin beliau menghubungi saya. Kemudian beliau ini adalah orang yang ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk merancang, kemudian untuk mencari, kemudian untuk menciptakan bagaimana caranya keinginan Bapak Presiden untuk adanya sekolah rakyat ini terwujud dalam waktu secepat mungkin, dan beliau segera merencanakan, mencari, dan inilah hasilnya. Jadi beberapa bulan lalu rencana tersebut dimatangkan dan saya sudah sering sekali diajak beliau, namun ini baru 2 kali saya hadir, dan saya lihat sendiri bahwa yang disiapkan bapak-bapak ini semua, ibu-ibu semua ini berjalan sangat lancar. Dan pagi ini saya lihat kembali bersama para orang tua yang anak-anaknya nanti akan bersekolah di sekolah rakyat ini. Terima kasih banyak kehadiran bapak ibu semua. Kemudian terima kasih lagi untuk adik-adik, anak-anak yang hadir di sini, dan percayalah bahwa sekolah rakyat ini dibuat, dirancang oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial, dalam hal ini Pak Guskipul, menterinya. Sekolah rakyat ini bertujuan untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera untuk anak-anak semua. Tidak banyak yang saya sampaikan, tujuannya itu. Jadi kita langsung saja, tidak usah terlalu banyak berbicara dan bagaimana. Tadi saya terima kasih Pak Irwan, Pak Irwan, kemudian ada Ibu Suratna, kemudian mewakili dari orang tua anak-anak lainnya. Terima kasih, tadi kami mendengar langsung dari Bapak Ibu, dan saya rasa semuanya juga seperti itu kira-kira, ya. Kita miliki tujuan mulia untuk menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih sekali lagi.
setelah ini mungkin kita langsung saja Pak cek bagaimana, jadi kita tahu dan kita pastikan tempatnya bagus, kemudian layak digunakan, layak ditempati, aman, terlindungi, dan sehingga semuanya terwujud. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini silakan Pak. Bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini termasuk bagus Pak, karena hanya untuk 4 orang. Karena tidak segini. Jadi bukan untuk 8. Karena kelasnya yang cukup. Ini sebenarnya bisa untuk 8. Tapi tidak cukup. Sehingga ya sementara ya mirip-mirip. Rumahnya ya, ruangan kamarnya lebih besar. Karena ini kapasitas yang nggak cukup itu kelasnya. Maka itu kita nggak berani lebih dari ini. Jadi sama beliau itu kan diskusi kira-kira alokasi untuk siswa berapa. Karena kita maunya 150. Beliau timnya menyalurkan jangan. Nanti kalau ada siswa berapa kamu mau jajan di sini, jajan di sini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Agak ke sini, agak ke sini. Enggak, agak ke sini. Enggak. Sini deh, kamu deh, kamu sini. Kita Pak Teddy. Kenang-kenangan Pak Teddy. Kapan lagi? Enggak bisa ke sini lagi kita. Enggak apa-apa ya, Pak Teddy. Nah, biar kamu punya kenang-kenangan ya. Ya, udah. Tinggalnya di mana? Kamu? Semangat kamu ya sekolah di sini. Oke, wes, yuk, makasih ya. Yuk. Malah ya. Ada di sini 2. Itu nggak kelihatan. Ini kenang-kenangan Pak tadi, mohon maaf. Jadi kami kenang-kenangan kapan lagi kita sebelum tanggal 14 insya Allah. 14 Juli rencananya siswa mulai masuk untuk masa orientasi. Ya, kelas 1 SMP. Ini kan lulus SD, ada yang lulus MI, ada yang Hidayah, ada yang istilahnya SDS sama SDN, sekolah dasar swasta, tambah sekolah dasar negeri. Jadi ya begini ada ini nanti yang lain. Nah Pak, tadi ini kapasitasnya mau kita berapa aja? Iya. Oh mereka senang kamu sekolah di sini. Lihat tadi kamarku udah lihat. Nah, gimana? Hebat nggak Pak? Kasih tambah. Bisa tidur kamu di sini kan? Sebelumnya dia tidur di depan TV di depan ini toh. Nah sekarang nanti dia tidur dengan kasur sendiri-sendiri. Oh ya nanti
berhasil sama kepala sekolahnya ya. Silat ya, kamu suka silat? Iya. Sama Pak Wamen. Karate Ada karate. Tergantung nanti apa yang diminati toh. Ya. Kamu apa pengennya? Nari. Nari apa kamu? Ayo coba sini nari. Nari sini, dikit saya. Ayo, tak kasih hadiah. Nari apa coba? Coba saya. Coba para kaki. Tuh, ya. Ayo mau. Enggak usah malu. Ayo, nggak usah malu-malu. Teman semua. Oh, orang bapak-bapak itu bapakmu itu. Juga pengaku. Bisa. Coba. Oke. Enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Iya toh. Ayo. Berani. Berani. Ya, oke. Ya, yang ringan aja. Ya, satu lagi. Ya, empat. Ya. Kalau dua gimana? Nantinya nari apa? Ya apa? Salah satu contohnya apa coba? Olahraga nggak? Lu kok kamu? Ya oke. Oke, makasih ya. Kalau foto nggak mampu. Sudah selesai ini progresnya berapa ini Pak? Kok cepat sekali sepertinya? Nanti beliau yang jelasin. Tapi gini dulu. Pelan-pelan. Jadi kami ini tim ya, salah satunya tentu Seskap, ada beliau dan banyak lagi di belakang kita, menteri-menteri yang memang ditugaskan untuk kolaborasi, menerjemahkan gagasan Presiden tentang sekolah rakyat itu. Dari awal salah satu yang ikut mengawal itu adalah beliau, Pak Teddy, ada juga Menteri PU. Nah ini sudah direncanakan, perencanaannya itu sejak Februari, Maret, April. Nah memang mulainya baru 2 bulan terakhir ini. Nah dalam rangka menyelesaikan rencana itu beliau mengerahkan banyak sekali tim yang kemudian kerjanya 24 jam. Jadi kerjanya itu 24 jam. Di sini ada 100 lebih pekerja yang bekerja selama 24 jam. Membuka lapangan pekerjaan juga. Dan itu di beberapa titik, lebih dari 100 titik. Itu satu dulu. Yang kedua, ini tahap finalisasi. Insya Allah tanggal 14 sesuai arahan Presiden kita mulai dulu matrikulasi, masa orientasi siswa dan guru. Nanti sedang disusun ini rencananya tanggal 14 dimulai. Kami mohon lewat Pak Teddy, Presiden nanti pada saatnya menyesuaikan waktunya beliau bisa meresmikan secara langsung sekolah rakyat ini. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa semua rencana ini alhamdulillah bisa kita lakukan secara bertahap. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada Pak Teddy. Saya terus terang memang memohon kepada Pak Teddy. Saya berulang-ulang minta untuk juga ikut ngawasi di lapangan pelaksanaan dari setiap rencana yang sudah kita buat. Siapa tahu ada kritik, ada saran, mungkin juga ada hal-hal yang perlu dibenahi. Sehingga nanti waktu-waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk memperbaikinya. Dan alhamdulillah dari sekian banyak yang sudah kita tawarkan untuk bisa dicek, hari ini beliau menyempatkan di tengah-tengah waktu yang sangat terbatas itu. Nah ini adalah bagian dari sentra Handayani. Ada 1,2 hektar yang dibuat untuk sekolah rakyat, menampung 75 siswa jenjang SMP. Nah hari ini tadi calon siswa dan calon orang tuanya dikenalkan dengan kondisi sarana prasarana yang ada. Nah soal yang lain-lain ya nanti Pak Menteri PU bisa menjelaskan. Itu yang soal itu dulu ya.
Tapi sebelum Pak Menteri PU saya minta Pak Teddy lah karena beliau waktunya sangat terbatas. Mau sedikit aja Pak Teddy sedikit. Kata-kata ini sudah sesuai dengan instruksi Pak Presiden. Ayo mari Pak, kita cek aja langsung ke sana, oke? Ya, oke gitu aja. Tadi kan sudah disampaikan di sana ya. Ini kan kapasitasnya terbatas, kira-kira ada anak yang memenuhi syarat tapi tidak bisa tertampung tidak, Gus? Enggak, insya Allah semua tertampung udah lebih-lebih kalau di sini ya. Jadi kalau misalnya ini ada yang mengundurkan diri ya diganti yang lain di belakangnya. Tapi sampai sekarang belum ada yang mengundurkan diri. Apa? Setahun. Apa? Ya nanti lagi dipersiapkan gedungnya. Tunggu dulu nanti pengumuman pada berikutnya ya. Tapi ini sifatnya sementara. Ini sekolah rakyat rintisan ya.